Majelis salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, jamaah majelis taklim di Musalla Al-Ikhlas atau Musalla Kiai Haji Abdul Samad, yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul pun meridhai kita, mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Wani rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah lisan kita, mata kita, telinga kita, anggota tubuh kita, dan termasuklah hati dan pikiran kita disambungkan Allah dengan beliau Rasulullah. Nyambung tadi ikhwan, dan sampai ini pun nyambung terus ya, nyambung dengan Allah, nyambung dengan Rasulullah, dan saat ini pun kita membacakan hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan hubungan kita dengan baginda Rasulullah tidak putus sebatas di majlis, tapi keluar dari majlis pun sampai kita ke rumah, sampai kita tidur, sampai bangun dari tidur, sepanjang hidup kita Allah sambungkan kita dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rubutna bihi rabtan la tanfaku abadah. Ya Allah, sambungkanlah kami dengan beliau Rasulullah dengan sambungan yang tak pernah putus selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hibbai rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nama kita pun telah disebut barusan berulang-ulang di hadapan beliau Rasulullah. Nama orang tua kita pun disebut alhamdulillah, sesuai dengan apa yang disampaikan sendiri oleh Rasulullah SAW. Tidak ada seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW berucap salam kepada beliau, dalam riwayat berucap salawat atau salam kepada Rasulullah, kecuali disampaikan salam tersebut kepada Nabi Muhammad, dan Allah memberikan izin kepada Rasul untuk membalas jawaban salam untuk kita, dan disebutkan nama kita di hadapan Rasulullah dengan menyebutkan nama orang tua kita juga di hadapan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang berbakti dihitung dengan apa yang kita lakukan ini, anak yang bisa mendatangkan keberuntungan buat orang tua kita dengan kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Orang tua kita pun dikenal oleh Rasulullah SAW, dan ini yang termahal. Ini pemberian yang kita berikan pada orang tua kita yang termahal. Mudah-mudahan jadi amal yang makbul, dan kelak anak keturunan kita pun melakukan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik lagi dari apa yang pernah kita lakukan saat ini, insya Allah. Baiklah ikhwani rahimani rahimakumullah, melanjutkan pada sesi kedua ini. Dalam majlis ini kita membaca kitab Khasa'is Ummatul Muhammadiyah, khususiyah, keunggulan, kelebihan yang Allah perkhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita bahas ini adalah kita ikhwan, karena kita alhamdulillah sampai detik ini dan ila yaumil qiyamah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih seputar tentang kelebihan, keunggulan, keberkahan, kelebihan, keutamaan daripada salat tahajud. Salat tahajud dibangun di malam hari, menghadapkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah salat ataupun dengan ibadah yang lainnya, tilawatul Quran, zikir, tasbih, tahmid, istighfar, dan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita mampu juga bertafakkur, memberi keberkahan dengan tafakkur. Begitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dikatakan tafakkur sa'ah khairun min ibadah sanah. Bertafakkur sesaat itu lebih afdal daripada kita ibadah setahun, ibadah sunnah. Tapi tafakkur yang benar, yang dibimbing, yang diarahkan, tafakkur merenung tentang kekuasaan Allah, keajaiban-keajaiban yang ada di langitnya Allah, yang ada di bumi, yang ada di lautan, dan yang ada pada diri kita pun kita butuh tafakkur. Begitu banyak keajaiban yang ada pada diri kita ikhwan, dan macam-macam yang Allah berikan dari rahasia tubuh manusia yang sampai detik ini manusia belum menguasai seluruhnya, dan manusia belum mampu membuat seperti itu, walaupun cuma sebagian daripada bentuk jasad manusia. Subhanallah, Maha suci Allah. Taib ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali bacaan kitab ini, dan saya akan mengulangi satu hadis yang kami baca kemarin di akhir majelis, di mana hadis ini nasihat datang dari Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah, dan ini hakikatnya nasihat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil darain amin. Wa qiyamul lail fihi syarafun mu'min fid dunya wal akhirah. Bangun malam itu, qiyamul lail itu, salat tahajud itu merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin di dunia sampai di akhirat. Di dunia mulia, di akhirat juga mulia. Dan kita tidak perlu minta mulia ke kita, tidak perlu kita ngambek kalau lakukan salat tahajud. Dengan sendirinya Allah akan muliakan hamba tersebut.
Kalau memang dia lakukan salat tahajud benar-benar karena Allah. Tidak perlu kita nak berambuk sama orang. Kalau kita salat tahajud, dia kaget pagi-pagi ada majlis subuh, ngantuk dia. Apa juga kalau ngantuk? Yo semalam tu bangun jam 2 aku. Ya, semalam tu bangun jam 2. Dah tahu senyum apa jam 2 tu. Ya, apa koyo, apa solat. Ya, kadang waktu kita masih zaman-zaman jauh dari pintu rahmat Allah, kita pengen jangan ada orang tahu. Memang wajib kita tutupi, ikhwan. Haram membukanya. Ya, kita tutupi, jangan sampai keburukan kita diketahui orang, kesalahan kita diketahui orang, maksiat kita diketahui orang. Itu kita. Tapi orang-orang soleh dia tidak sibuk dengan itu karena mereka jauh dari itu. Justru mereka menutupi amal soleh mereka melebihi dari kita menutupi aib dan keburukan kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Baik, ikhwan. Ruya al-Imam Tabrani bi isnadin hasan an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Imam Tabrani dan dari hadis yang hasan sanadnya bersambung kepada sahabat Rasulullah SAW Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Tentu ini Rasulullah yang bercerita kepada mereka para sahabat. Karena sahabat tak tahu kalau Jibril itu datang, tidak nampak, tidak kelihatan. Kalaupun nampak, biasanya Jibril menampakkan diri dengan menyerupai seorang yang sifatnya seperti manusia. Kadang menyerupai orang yang memang orang itu adalah sahabat Rasulullah, atau menyerupai orang asing yang tidak dikenal oleh mereka sahabat Rasulullah. Termasuk yang sering Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah dengan bentuk sahabat, menyerupai seorang sahabat yang namanya Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ini seorang sahabat yang akhlaknya mulia, yang rupanya tampan luar biasa. Jadi kalau Dihyatul Kalbi ini, ya kalau Jibril nak menyerupai dia, tentu di saat Dihya ini tidak ada di tempat. Jadi orang yang kau itu Dihyatul Kalbi, padahal itu bukan. Itu Jibril alaihissalam. Dan kadang-kadang menyerupai orang asing yang tidak dikenal oleh sahabat, seperti yang kita kenal lewat hadis Jibril. Datang malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Faqala ya Muhammad. Lalu Jibril SAW mengatakan ungkapan ini kepada Rasulullah yang mana ini nasihat sebenarnya untuk kita. Dan Rasul menyampaikan kepada kita, apa kata Jibril kepada Rasulullah? Ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah kau sekendak kau, tapi ingat kau bakal mati. Ya, ucapan ini untuk diri kita, dan kita bisa sampaikan kepada anak kita barangkali. Kalau kelihatan mereka tu begitu menggebu-gebu dengan urusan dunia, begitu membabi buta dengan kehidupan dunia, begitu lalai dengan kehidupan dunia, berambisi dengan kehidupan dunia, lalai dengan akhirat, ladas dengan kelalaian dan kemaksiatan. Ingatkan mereka dengan apa ucapan Rasulullah Jibril kepada Rasulullah, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sekendak kau. Ya, ini anak ungkapkan dengan nada irama seperti kalau sama manusia, ya. Tentu Jibril tidak berkata seperti itu dengan Rasulullah. Ya, dengan lembut, dengan nada yang rendah. Cuma kalau kita ngomong sama kawan kita atau sama diri kita dewek, katakan seperti ish ma syi'ta. Hiduplah kau dengan sekendak kau. Tapi ingat kau bakal mati. Kau bakal mati. Ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Wa amal ma syi'ta fa innaka mujziun bihi. Berbuatlah kau dengan sekendak kau, dan ingat setiap perbuatan kau ada balasannya. Baik dibalas dengan kebaikan dari sisi Allah, kalau buruk akan dibalas dengan keburukan dari sisi Allah. Silakan berbuat apa nak berbuat. Semua ada ganjarannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Dan cintailah siapa nak kau cintai, baik itu manusia, baik itu jabatan, baik itu dunia, baik itu kekayaan, baik itu apalah yang kita cintai. Ingat engkau bakal berpisah dengannya. Entah mereka yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Maka selain Allah dan Rasul, selain orang yang dicinta dan Rasul, jangan penuh cinta kita kepada mereka. Cinta juga ikhwan kepada sama-sama kita yang biasa ni, jangan berlebihan. Benci juga jangan berlebihan. Kalau ada sebab kita untuk membenci orang itu karena maksiatnya, karena kesalahannya, karena kezalimannya, zaliman semua lain, apalagi sama kita, kadang-kadang membuat kita benci. Boleh benci itu dengan kemungkaran yang mereka lakukan, tapi jangan berlebihan. Kadang-kadang kita sampai ngatur habis-habisan. Besok kita butuh sama dia, besok kita ngangkul dia, besok kita duduk sama dia. Ya, mencintai jangan juga berlebihan sampai ente buka segala isi sejarah hidup ente, atau besok kita bermusuh sama dia. Ini keburukan kita diketahui orang tersebut. Nah, boleh cinta berlebihan artinya sampai pada cinta yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan untuk kita cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada para aulia, para
Salihin yang mereka adalah orang yang dicintai Allah dan Rasul. Mudah-mudahan dengan modal cinta ini ikhwan, kita akan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ma'aman hab. Seorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Itu mungkin sulit, nak langsung mencintai Rasulullah itu sulit, ya. Tapi ya, alhamdulillah di depan kita ada orang-orang soleh, ada guru-guru kita yang kita lihat mahasin, kemuliaan mereka, akhlak mereka, perbuatan mereka yang bisa membuat kita cinta kepada mereka. Kenapa kita mengholi orang-orang yang meninggal yang hidup di zaman kita atau orang-orang yang baru meninggal? Karena kita menyaksikan, karena kita melihat langsung, ya, merasakan zaman-zaman mereka. Maka begitu gampang itu ke kita ketika kita mengingat tentang kehidupan mereka itu, ya, tawadhu'annya, kelemah lembutannya, kesabarannya, mujahadahnya dan seterusnya. Wahakala. Setelah itu kita akan naik dengan izin Allah mencintai orang-orang yang sebelumnya lagi salaf, sampai insyaallah dengan izin Allah kita akan mencintai baginda Rasulullah dengan penuh hati kita. La ilaha illallah, Allahumma habibna ilaik wa habibna ila habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqah. Cintailah apa yang nak kau cintai, tapi ingat kau bakal berpisah. Ya, termasuk mencintai orang tua kita, boleh dan harus kita pada mereka. Tapi jangan sampai berlebihan sampai kita, ya, ketika mereka berpisah sama kita tidak ridho, kita tidak ikhlas, tidak boleh. Kita juga sama anak, ya, terutama kamu punya anak betina misalnya, cinta luar biasa sama anak ini, pas dia kawin sampai kita tahan, tidak boleh bawa kemana-mana anakku ini. Kalau sudah kawin, sudah laki, jadi milik lakinya, kemana juga silakan. Nah ini terjadi kadang-kadang sampai dibatasi, tidak boleh dibawa. Akhirnya yang suaminya tadi ngerasa terkekang, lepasnya yang rugi kita. Yang mencintai apapun jangan berlebihan, kecuali pada cinta kepada Allah Rasul dan orang yang cintai Allah dan Rasul, atau sesuatu yang dicintai Allah dan Rasul. Cinta kepada Madinah, cinta kepada Mekah, cinta kepada negeri-negeri yang penuh berkah boleh. Tapi ingat, cinta ini juga kita kepada guru, siapapun guru itu kita cintai boleh, tanpa kita merendahkan guru yang lain, tanpa kita merendahkan kelompok yang lain. Antum ikhwani tidak bakal cepat dapat ilmu, apalagi untuk mengamalkan kalau antum tidak cinta sama guru. Kalau antum sudah cinta sama ustadz itu, sama kiai itu, sama habib itu, yang susah akan gampang untuk antum pahami, dan tidak akan berat antum untuk mengamalkan apa anjuran dia. Tapi kalau tidak ada modal cinta, tidak, lewat-lewat baik, nampung-nampung baik. Tapi kalau sudah cinta itu, insyaallah kesemangatan kita lebih. Nah, tinggal kita nanti kalau antum sudah dapatkan itu cinta sama guru, antum tingkatkan, anak tingkatkan untuk cinta kepada aulia yang lebih di atasnya lagi. Sampai nanti naik lagi sampai cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cinta dengan ibadah, cinta dengan salat. Macam sekarang kita nanti jadi mizan, itu neraca. Sekarang antum cinta sama seorang ustaz, sehingga antum menggebu-gebu pengen datang di hadir majelisnya, datang cepat, duduk depan, perhatian. Nah, tapi sayang untuk salat belum macam itu. Salat masih nyantai, bahkan terlambat. Adzan masih duduk manis, masih kelakar. Nah ini suatu cambukan buat kita, ya. Bukankah ngadap Allah salat itu jauh dibandingkan ngadap guru? Nah, kenapa aku sama guru macam itu, sama Allah belum mampu seperti itu? Nah, akan menjadi motivasi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ketika kita baca maulid, baca salawat, misal kadang-kadang kita menggebu-gebu untuk hadir haul aulia, ya, ketika maulid kita biasa baik. Nah, boleh kita tanya juga, ngapa sama wali aku begitu hebat, sama nabi aku tidak begitu hebat. Itu juga buat motivasi kita untuk memperbaiki keadaan kita. Bukan berarti kita tinggalkan cinta kepada majelis, cinta kepada guru, lalu kita mencintai yang lebih tinggi, tidak, terus bareng. Cuma itu untuk mizan, untuk nasihat buat diri kita atau untuk cambuk diri kita, dan mungkin juga untuk mungkin mengkoreksi diri kita. Ya, kata Imam Ali Habsyi, kalau kau nak suudzon, jangan sama orang lain, suudzonlah sama diri kau sendiri di saat engkau sedang berbuat kebaikan. Nah, boleh kita tanya macam tadi, ngapa anak ini semangat kalau majlis ustaz, datang cepat, duduk depan, perhatian nian, bahkan habis majlis besok anak buka lagi streaming misal, sama ustaz lain tidak, ngapa? Itu perlu jadi pertanyaan juga. Walaupun memang al-khub tidak bisa diarahkan, diatur-atur, tidak baca. Itu suatu tabiat jibilah yang Allah berikan. Ente mungkin cinta kepada Ustaz Ahmad melebihi dari Ustaz Muhammad, Hamid, Mahmud dan lain-lain, karena dia memang punya suatu kelebihan yang membuat ente cinta sama dia. Tidak bisa dipaksakan harus sama rata, tidak bisa.
Sama maaf ini cerita keluar dikit. Wong punya bini 2, 3, 4. Adil itu dalam masalah muamalah, tapi masalah hub tidak bisa. Masalah cinta tidak bisa, nak ente tak gato. Tidak bisa. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya perempuan yang paling beliau cintai Aisyah. Tapi untuk melayani mereka Rasulullah adil. Tapi masalah cinta tidak bisa. Ya. Begitu kita sama guru. Nanti kita koreksi, ngapu aku ni macam ini. Bila majlis aku datang, tahan hujan ngimis aku mentu, tapi aku sembahyang subuh tidak pernah ke masjid. Tidak hujan tidak ke masjid, apalagi hujan. Ngapa aku tidak macam itu? Ini curiga dia gitu. Motivasi aku ke majlis sebenarnya apa? Jadi nak seuzon sama diri kita sendiri ketika kita sedang berbuat baik. Jangan seuzon sama orang lain lah. Sama diri kita dewek. Tanya nih maulid arba'in nanti maulid hadir sama maulid sini. Apa motivasi anda untuk hadir maulid terus? Itu kita tanya. Maulid rajin sampai balik dulu, tapi masih maaf urusan balik ke solat bela. Tapi sembahyang subuh tidak ke masjid, tidak ke musholla. Ya, sunnah yang lain kita tidak kerjakan. Ini perlu kita tanya pada diri kita. Taib wallahu a'lam. Lanjut. Wa'lam anna syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah kata Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah, kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada bangun malamnya mereka di hadapan Allah. Ini salah satu kemuliaan ya. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaan seorang mukmin itu juga didapatkan begitu dia mampu untuk tidak bergantung kepada manusia, tidak berharap kepada manusia. Di situ dia mulia, di situlah dia merasa jadi raja. Tidak tergantung sama sepulan, tidak ngandal kebantuan sepulan, tidak minta pertolongan sama sepulan, dia selalu berserah kepada Allah. Di situlah dia dapat kemuliaan yang hakikat. Ya, kita lihat orang-orang yang kadang-kadang punya jabatan, punya kedudukan, tapi dia masih ngemis sama atasannya lagi. Atasnya masih ngemis sama, bahkan kita dengar di antara mereka yang kadang menjilat biar cepat naik derajat, biar dapat posisi yang cantik. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Ruwiya Baihaqi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyraful ummati hamalatul Quran wa ashabul lail, ay qawwamul lail. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Baihaqi, Rasulullah SAW mengatakan asyraful ummati, kelompok yang mulia dari kelompok umatku adalah hamalatul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Mana membawa bukan ngawak-ngawak Quran. Jadi ini artinya orang itu boleh jadi maknanya penghafal Quran, lebih luas, lebih tepat lagi mengamalkan Quran. Boleh juga jadi pembaca Quran. Dan nunggu jangan langsung difoniskan, oh ini hamalatul Quran, hafid Quran. Tidak, Nabi tidak ngomong hafidul Quran. Mana hafidul Quran itu banyak. Di antaranya orang yang selalu membawa Quran, dia katanya dia selalu membaca Al-Quran, mempelajari Quran, mengamalkan Quran. Termasuklah juga muallimul Quran, termasuklah juga ya tadi hafizul Quran. Wa ashabul lail, dan orang yang biasa bangun malam, itulah kelompok wong yang paling mulia. Wala tu'gad wali min awliyaillah fi jawfil lail. Tidaklah seorang wali diangkat menjadi wali Allah kecuali di larut malam, di malam hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya, wali itu memang serupakan Allah dengan Nabi, dengan Rasulullah. Beda dengan urusan dunia. Kalau dunia ini wong nak dilantik jadi pejabat ini pejabat itu, selalu dibikin ramai, dibikin heboh. Ya, bahkan kita saksikan untuk panti kolon kadang-kadang habiskan duit sampai ratusan juta, bahkan miliaran untuk melantik seorang pejabat. Padahal duit itu duit rakyat. Ketika sudah dilantik hebat heboh, atau dia khianat. Nah, aulia solihin dilantik ya ketika wong sunyi, wong banyak tidur, di situlah mereka dilantik. Sama seperti Rasulullah. Rasulullah asraful anbiya wal mursalin, nabi yang paling mulia, jangan bandingkan dengan manusia lah. Nabi yang paling mulia dibanding semua nabi. Di mana nabi diangkat menjadi nabi? Di mana nabi diangkat menjadi rasul? Di gua Hira. Ada yang hadir di situ. Dihebohkan. Dia hadir orang ramai dengan genderang, dengan apa? Tidak. Wa Rasulullah wa Jibril alaihissalam. Wa Allahu syahid ala dzalik. Ya, cuma Allah yang menjadi saksi, malaikat Jibril dan Rasulullah di tempat yang gelap gulita, di dalam gua yang sangat sederhana. Tawaduan muncul jelas dari semenjak dia diangkat menjadi nabi, seperti itu adanya. Dia diangkat menjadi nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, dengan begitu keindahan. Ya, pemimpin dari semua nabi dan rasul. Dilantik di dalam gua yang gelap. Tidak dihadir orang banyak orang, cuma beliau sendiri dengan Jibril alaihissalam. Dan tentu arwah-arwah malaikat yang lain menyaksikan. Cuma yang jelas hadir di situ Jibril alaihissalam.
dan Allah langsung menyaksikannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita ni memang itulah ya. Pengennya heboh, pengen dikenal, pengen ngetop. Allah itu sifat yang sangat bertolak belakang dengan para awliya, para salihin, para mukhlisin. Kalau orang itu wali Allah itu ikhwan yang antum kenal, oh tapi ustaz itu ngetop, wali itu ngetop. Bukan mereka kepengen, tapi Allah yang menghendaki itu. Ada yang dijadikan Allah humul, tidak dikenal, tapi dia dekat hebat di sisi Allah. Ada orang yang dibikin Allah terkenal dan dia dekat hebat di sisi Allah. Tapi bukan mereka menginginkan, tapi Allah yang menghendaki itu terjadi. Ya, Allah yang menginginkan itu terjadi. Tapi kita sering dengar kaidah ini mengatakan kamin masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak wali-wali ulama-ulama yang masyhur itu dia jadi hebat berkat orang-orang yang tidak dikenal oleh wong. Guru-gurunya wong hebat, tinggi derajat tapi tidak dikenal. Muridnya tidak dikenal. Sekarang kita mengenal Imam Ghazali contohnya. Apa antum mengenal guru-gurunya? Tidak kita kenal. Ya. Dah usah jauh Ibn Muhammad bin Hamid Al-Maliki pengarang kitab yang kita baca ini. Mungkin sebagian kecil guru yang kita kenal. Dan beliau tidak pernah mengingkar dan tidak akan pernah lupa kalau beliau jadi hebat besar berkat guru-gurunya. Berapa banyak di antara guru beliau itu wali hebat, mukibar auliyaillah. Seperti yang kita kadang-kadang Al-Imam Muhammad bin Amin Al-Qutubi. Itu ada qasidahnya. Ya, qasidahnya itu apa ya? Lupa lah. Walhasil itu mukibar auliyaillah Guru Habib Muhammad Al-Maliki ini mencapai derajat Siddiqiyatul Kubra. Ya, wali yang katanya dalam riwayat itu dia di luar dari lingkupan wali kutub. Wali kutub itu ada bawahan-bawahan. Beliau punya derajat walian yang di luar wali kutub. Imam Amin Al-Qutubi radhiyallahu anhu. Kibar aulia, ya guru kita Abu Ya Nagib, Abu Ya Umar Abdul Aziz kalau salah sempat berjumpa dengan mereka-mereka itu. Yang kibar aulia. Selalu pakai tailosan. Fotonya ada. Ya, kalau antum termasuk murid beliau di Palembang ni Kiai Husin bin Abdul Mansur bin Kiai Morogan. Kiai Husin yang rumahnya samping Masjid Al-Ghidul. Itu termasuk murid Syekh Hasin Fadani, Syekh Imam Muhammad bin Amin Al-Qutubi. Nah, foto beliau ada di situ, di rumah itu ada, di rumah majelis itu. Nah, itu wali yang Masya Allah. Ya, wali min kibar auliyaillah. Magamnya luar biasa azim. Mastur tidak dikenal orang. Tapi orang-orang masyhur banyak berkat mereka yang mastur itu. Apalagi di Palembang ini Allah ya, banyak wali-wali mastur. Yang banyak wali-wali yang mastur yang tidak ketahuan. Tapi berkat mereka lah Palembang ini aman, nyaman. Kita kadang-kadang tertipu dengan madhar, ya, dengan penampilan wong, ceramahnya hebat, pakaiannya Masya Allah langsung ditangkap itu orang besar. Boleh jadi memang itu orang besar. Tapi sayangnya kita kadang tertipu dengan seperti itu sehingga kita tidak mampu menilai orang yang dengan pakaian biasa, ya, dengan penampilan biasa, tidak kelihatan hebat ceramah, lalu kita tidak nilai itu orang besar. Padahal dia boleh jadi lebih besar dari orang yang hebat dari mimbar ke mimbar dengan imamah dengan ketu dan jubahnya. Ala kulli hal, kita termasuk orang yang diberikan Allah nur ainul basirah, bisa memandang orang soleh dengan kesolehan. Wa man qama fa shalla fil laili la yukhayyib. Siapa yang bangun malam dan salat maka tidak akan sia-sia, tidak akan menyesal. Rawiya At-Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, dari Imam Tabrani. Sanad hadis bersambung kepada Imam Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, ma khayyaballahu imra'an qama fi jawfil lail faftataha surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Masya Allah. Dalam hadis ini dijelaskan bahawa ma khayyab, tidak akan sia-sia dan tidak akan merugi orang yang bangun malam di tengah malam dan dia membaca daripada suratul Baqarah atau suratul Imran. Faftataha suratul Baqarah wa Ali Imran. Wallahu alam, maksudnya apa? Harus membaca semua ayat atau bagian daripada surat-surat tersebut. Man qama yusalli fil lail faqad ta'arrada li nafahatil gurud rabbani. Siapa yang bangun malam maka dia telah mendekatkan dirinya, membawa dirinya kepada nafahatul gurud rabbani, yaitu pemberian-pemberian yang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Pemberian khusus yang tidak Allah berikan kepada orang lain kecuali orang yang dicintai Allah. Ruya At-Tirmidzi an Amr bin Abasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis, yang mana hadis ini sanadnya bersambung kepada seorang sahabat Amr bin Abasah radhiyallahu anhu sami'a Nabi SAW, beliau mendengar Rasulullah SAW. Ya, beliau mendengar, ya, telinga dimuliakan Allah mendengar. Kalau mendengar pasti juga melihat sosok agung Rasulullah. Orang dengar itu biasanya nyengok, ya, tapi orang nyengok belum tentu dengar. Tapi banyak orang dengar sama nyengok, karena nyengok dari jauh, apa yang disampaikan dia kedengar dari jauh. Tapi kalau dengar biasanya dekat. Yaqul berkata, aqrabu ma yakunu rabbi minal 'abdi fi jawfil lail akhir, fa in istata'a an takuna mimman yadhkurullah ta'ala fi tilka as-sa'a faqul. Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunu rabbu min 'abdi minal 'abdi fi jawfil lail akhir. Keadaan kedudukan yang